Pemirsa, ratusan orang dari sejumlah ormas Islam menghadiri apel siaga Ganyang Komunis di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Apel tersebut diselenggarakan Persaudaraan Alumni 212. Aksi ini sebagai bentuk kesiagaan warga atas isu komunisme yang belakangan beredar. Alhamdulillah, Laskar, Jawara, Brigade, serta beberapa ormas berkumpul di tempat ini untuk apel siaga Ganyang Komunis. Hari ini mereka tunjukkan etikat baiknya, tunjukkan kekuatannya untuk menjaga NKRI, menjaga Pancasila, dan menjaga ulama-ulama kita. Hari ini mereka berikrar bersama, bersatu bersama untuk mengganyang komunis. Mereka berikrar siapapun yang ingin mencoba-coba mengganti Pancasila, maka mereka siap menjadi garda terdepan untuk membela NKRI dan menyelamatkan Pancasila. Pengawalan ketat dilakukan aparat. Sejumlah personil gabungan TNI dan Polri mengamankan jalannya aksi massa ini. Mereka juga turut menertibkan lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Panitia aksi menerapkan protokol kesehatan seperti wajib mencuci tangan dan mengenakan masker untuk setiap peserta. Dari Jakarta, Gita Iha, Topik Muharvan, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan orang dari sejumlah ormas mengikuti apel siaga Ganyang Komunis yang dilaksanakan di lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara. Massa membawa bendera dan spanduk berisi penolakan ideologi komunis di Indonesia. Ribuan orang mengikuti apel siaga Ganyang Komunis yang dilaksanakan di lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara. Ribuan orang ini merupakan anggota dari puluhan ormas yang menyatakan sikap bersama menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kita harus menunjukkan rasa solidaritas kita terhadap rongrongan yang sekarang ini kita anggap ada untuk di Pancasila mengenai rancangan undang-undang HIP itu. Jadi kita mau bahwa undang-undang itu tidak ada dan harus dibatalkan. Kita mau negara ini bersih dari komunis, ya, seperti itu. Apel siaga bahwa ini kita bentuk rasa kepedulian kita terhadap negara ini. Dalam aksinya, massa membawa bendera dan spanduk berisikan pernyataan sikap dan tuntutan. Massa juga membakar bendera PKI sebagai bentuk penolakan terhadap ideologi komunis di Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, Edi Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, para pengunjuk rasa dari berbagai ormas Islam menggelar apel siaga menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila depan Monumen Mandala, Makassar. Massa yang tergabung dalam gerakan pengawalan Baklubat MUI ini menilai RUU HIP bernuansa komunis dan dapat melemahkan Pancasila. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian dan juga TNI. Kemacetan pun sempat terjadi di sepanjang Jalan Sudirman, Makassar. Itu persoalan yang sudah tidak ada ruang untuk dikotak-atik lagi oleh siapapun di Republik ini. Untuk barisan tidak berkerumun.
Ya Satgas, jangan diam, bergerak, atur barisan, bikin show. Jangan berkerumun gini, atur barisan loh. Satu udah. Kalau bisa satu stop saja, teman Elvas, supaya memanjang ini berkaringan. Untuk mencoba merubahnya. Jika ini Informasi terbaru dari apel siaga Ganyang Komunis di Jakarta dan juga di Medan, Sumatera Utara akan disampaikan rekan-rekan kami. Ada Yasin Idris dan juga Nofri Afandi. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Ada Yasin dengan laporannya. Yasin, bagaimana pantauan Anda hingga sore ini? Apakah masih terus berlangsung atau sudah membubarkan diri? Ya, sampai dengan saat ini massa sudah membubarkan diri sekitar 1 jam yang lalu. Kemudian aktivitas pun di lapangan Ahmad Yani kami pantau sudah tidak ada lagi orang yang tadinya ikut dalam aksi apel siaga ini, melainkan masih ada petugas yang sedang melakukan pelepasan panggung, kemudian tenda-tenda, dan lagi dibersihkan lapangan ini. Tadi pada saat proses apel dilakukan sempat juga terjadi kemacetan di Jalan Praja di Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini. Namun tadi usai masa ini membubarkan diri, saat ini jalan sudah kembali lengang kembali dan sudah lancar dapat dilalui oleh masyarakat di sekitar sini. Nah, jika tadi kami pantau untuk proses pada saat apel diikuti lebih dari 1.000 orang, kami tidak tahu angka pastinya, namun tadi panitia mengklaim ada 5.000, namun nampaknya tidak sampai. Tapi kami tadi memantau untuk protokol kesehatan di tengah masa COVID-19, kami memantau sudah diterapkan, diantaranya tadi pengamanan dari internal, ini mereka melakukan pengecekan bagi peserta yang tidak menggunakan masker, diberikan masker, kemudian untuk masuk area lapangan ini, mereka diharapkan mencuci tangan terlebih dahulu, sehingga proses untuk apel ataupun tadi ada sempat juga pemberian ceramah, kemudian doa bersama dapat berjalan dengan lancar. Bahkan kami tadi juga memantau dari pengamanan TNI Polri juga memantau aksi ini dari awal sampai akhir, yaitu pada pukul 1 siang sampai dengan sore hari ini semua berjalan dengan lancar, kemudian tidak terjadi suatu kendala apapun. Nah, jika mengamati poin dari yang disampaikan pada proses apel siaga Ganyang Komunis ini tetap sama, tujuannya adalah untuk menyiapkan diri apabila nantinya terjadi kembali aksi dari kelompok tertentu yang ingin melakukan rancangan undang-undang HIP untuk dilanjutkan. Ini mereka akan melakukan pencegahan. Tadi sempat Tok Media menanyakan, jika nantinya namanya diubah tidak lagi HIP, apa yang akan dilakukan? Maka tadi Ketua Persatuan Alumni 212 Selamat Ma'arif menegaskan, apapun namanya, jika bentuknya nanti akan tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, maka mereka akan melakukan aksi, dan aksinya pun akan diseriusi, tidak main-main. Artinya satu tujuan mereka adalah menghentikan, tidak menunda ataupun mengganti nama rancangan undang-undang ini. Itu yang ditekankan oleh mereka. Kemudian jika kembali lagi tadi dalam acara juga dilakukan doa bersama untuk kebaikan negeri ini. Kemudian tadi juga menjadi salah satu ajang untuk Persatuan Alumni 212 ini melakukan silaturahmi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, untuk peserta yang datang dari jumlah 1.000 lebih itu kami memantau dari luar Jakarta juga terdapat, diantaranya dari Bogor, kemudian Depok, Karawang, bahkan juga ada yang datang dari Banten. Dan saat ini pun sudah usai, tentunya masyarakat sudah dapat kembali beraktivitas di sekitar area ini. Demikian. Baik, Yasin Idris mengabarkan langsung, dan kita langsung menuju ke Nofri Afandi di Medan. Nofri, bagaimana dengan informasi terbaru dari sana? Ya baik, Sira, Alfat, dan pemirsa, aksi unjuk rasa yang dilakukan di Lapangan Merdeka Medan telah usai ataupun masa telah membubarkan diri sekitar pukul 1 siang tadi, di mana aksi unjuk rasa ini bernama Apel Siaga Ganyang Komunis di Medan dengan tema Jaga Agama, Usut RUU HIP, dan Selamatkan Negara ini, di mana masa tadi sudah membubarkan diri setelah Kapolrestabes Medan datang langsung ke lokasi aksi unjuk rasa untuk menerima laporan masa mengenai dugaan makar tentang adanya yang mengancam ideologi negara, serta melaporkan 2 orang yang diketahui merupakan seorang anggota dewan dan juga seorang ataupun salah satu anggota partai yang dianggap ataupun mengenai kontroversi RUU HIP ini. Dan tadi aksi unjuk rasa ini dimulai sekitar pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat, di mana masa aksi unjuk rasa menuntut ataupun menolak RUU HIP serta menyatakan menolak adanya komunis di Indonesia. Dan tadi juga masa melakukan beberapa rangkaian kegiatan seperti membentangkan atribut-atribut ataupun bendera
yang berukuran raksasa serta sepanjang 200 meter, serta tadi juga melakukan pembakaran lambang-lambang komunis, logo-logo Palu Arit, serta hewan yang bermoncong putih. Dan diketahui tadi masa melepaskan sejumlah peserta aksi untuk menuju Mapolrestabes Medan untuk melaporkan hal-hal tersebut, dan tadi Kapolrestabes Medan langsung datang ke lokasi sehingga masa pun dapat membubarkan diri secara perlahan ataupun secara damai, di mana diketahui bahwa rancangan undang-undang ini diusulkan oleh DPR, namun hingga saat ini pemerintah belum memberikan sikap tegas mengenai menolak atau menerima rancangan undang-undang ini, sehingga masyarakat ataupun masih terus menunggu keputusan pemerintah terkait rancangan undang-undang ini. Sira. Baik, Nofri Afandi, informasi langsung dari Medan, dan tadi juga ada Yasin Idris dari Jakarta.